Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan juga tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini saya sudah kedatangan seorang penyiar, news anchor di salah satu TV. Beliau juga mengawali karirnya dari Jawa Barat, sama-sama dari Tanah Pasundan. Beliau juga adalah seorang penyanyi yang melestarikan budaya Sunda yang akan banyak membahas perjalanan karir beliau seperti apa. Dan ternyata sebetulnya beliau ini dulu dari program untuk kuliahnya itu di pertunjukan seni. Tapi kenapa kok sekarang malah ke news anchor? Nah, kita akan bahas banyak tentang beliau dan sudah tersambung melalui via udara dengan Andin Wijaya. Halo, Sampurasun. Hai Rames, aja. Assalamualaikum. Akhirnya ya setelah sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Fajar? Alhamdulillah, pangestu sadayana. Ya Allah. Gimana? Ya ampun. Udah lama ya, hampir 2 tahun ya nggak ketemu. Akhirnya ya kita ya bisa bersapa-sapa. Ya, meskipun melalui gitu. udara. Betul, tapi nggak apa-apa. Silaturahmi itu harus tetap terjaga. Betul, meskipun sudah tidak bersama dalam satu TV yang sama, tapi tetap silaturahmi tetap terjaga. Itu penting. Merdeka. Tapi sebelum akan membahas banyak karir, membahas tentang perjalanan karir seorang Andin Wijaya nih, yang hijrah dari Jawa Barat dan menuju ke Jakarta, ke ibu kota, dan juga sekarang sudah banyak banget fanbase-nya Andin Wijaya tuh. Waduh. Aku nggak tahu tuh fanbase-nya apa gitu ya. Siapa? Tapi ada Andin Lorenzo Lovers. Andin Lorenzo Lovers. Oh, banyak. Okay. Ya. Terus ada apa ya? Aku juga nggak tahu tuh ya. Alhamdulillah lah kalau misalnya memang banyak yang suka. Luar biasa. Tapi berapa kali ngeliatin di Instagramnya Andin ataupun di Instagramnya TV tersebut, waktu pas Andin nggak ada, mana kok Andin nggak siaran seperti itu gitu. Wih. Oh ya. Ini mau fanbase capture-capturein pas Andin siaran gitu ya. Sama fanbase. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banyak yang suka berarti ya Kang ya. Alhamdulillah ya. Daripada banyak yang nyinyir. Iya. Andin, tapi aku mau tanya dulu nih. Kita kan menuju ke 7 bulan ya di kala pandemi. Ini pasti banyak hal-hal yang mungkin banyak berbeda di sebelumnya di kala new normal ini yang mungkin dirasakan sangat berbeda oleh seorang Andin Wijaya gitu kan. Tapi ada nggak sih hal positif atau makna ataupun yang mungkin bisa dipetik sebagai pelajaran seorang Andin? Oh, ternyata di kala pandemi saya mendapatkan hal ini loh yang mungkin sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh seorang Andin Wijaya. Ada nggak sih yang bisa diceritakan ke teman-teman kita? Ya, banyak banget sih Kang ya. Teman-teman apa namanya? Pendengar Ruang Cerita. Iya, pendengar Ruang Cerita. Banyak banget lah. Pasti nggak cuma Andin aja yang merasakan ada dampaknya, ada positifnya juga. Maksudnya ada berkahnya di balik semua ini gitu. Ya. Kalau misalkan emang biasanya sebelum pandemi itu kan kalau di masalah pekerjaan ya, kita biasanya ada off air banyak banget gitu, kayak event gitu. Tapi setelah ada pandemi ini jadi berkurang gitu, otomatis pendapatan jadi berkurang gitu kan. Jadi memang ya sedih pasti nggak cuma Andin aja gitu, banyak lah teman-teman seprofesi Andin yang benar-benar kena dampaknya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan berkahnya ya, kalau buat Andin pribadi berkahnya adalah ya kita harus belajar hidup lebih sehat lagi gitu kan, menjaga
pola hidup yang sehat, terus juga benar-benar olahraga yang teratur gitu. Terus nih biasanya ya Kang, aku itu kayak komunikasi dengan keluarga itu bisa dikatakan nggak sesering kayak sekarang gitu. Jadi berkahnya adalah kita selalu kasih kabar lewat video call yang benar-benar kan pasti aduh gimana kabar keadaan di sana, terus hati-hati ya gitu. Jadi setiap saat tuh pengen tahu keberadaan kita. Jadi mungkin buat Andin sendiri berkahnya itu pertama keberapa ya itu? Ya adalah beberapa juga gitu. Terus juga kalau misalkan ini ya, dulu tuh nggak mager banget orangnya. Jadi kalau misalkan udah pulang kerja gitu kayak pengennya tuh langsung tidur gitu, langsung rebahan tidur, rebahan sambil nonton drakor gitu. Sekarang drakor, tuh semuanya semuanya tuh dicoba kayak masak, dari yang masak mie, terus yang gampang-gampang lah. Jadi ada challenge tersendiri buat Andin kayak wah ini hari ini senang deh lihat misalkan si itu update masakan ini, coba juga. Jadi itu termotivasi lah ya. Ada dampak positifnya, motivasi gitu. Mungkin intinya banyak lah, ada berkahnya pasti buat kita semua. Tapi kan sekarang juga udah mulai new normal kan, udah mulai new normal, jadi mungkin ada beberapa yang sudah dilonggarkan, kayak event-event udah mulai kembali berjalan lagi, walaupun lewat Zoom webinar gitu, tapi kemarin juga sama ya, semuanya udah bantu moderator juga ya, dia salah satu kementerian juga ya. Iya, gimana? Alhamdulillah ya, pelan-pelan jobnya masuk meskipun setengah harga gitu ya. Harga COVID gitu ya. Harga COVID gitu. Iya, pandemi COVID. Bukan setengah harga, sorry. Harga COVID bukan setengah harga. Sorry. Direvisi ya, mohon maaf pendengar Ruang Cerita ya. Iya. Jadi ya banyak lah Kang. Maksudnya ya intinya dampak besarnya kita jadi menghargai lebih diri sendiri, terus benar-benar jadi hidup sehat aja gitu. Tapi kan mungkin orang banyak nggak tahu nih, mungkin hanya tahu seorang Andi itu kan penyiar ya, dan ataupun yang memang sekarang juga bukan merambah sih, sebetulnya udah lama juga masuk ke dunia tarik suara. Dan pendengar Ruang Cerita mungkin juga untuk for your information semuanya, bahwa sebetulnya Andin itu dulunya kuliahnya itu di program studinya tuh seni pertunjukan gitu kan. Nah di Jawa Barat kan. Isi ya Din ya? Sekarang dulu namanya STSI, ASTI, STSI, sekarang jadi ISDI. Oke. Nah itulah pokoknya. Nah di Bandung. Nah tapi kok kenapa Andin atau apa sih yang menginspirasi Andin, atau yang mungkin menginspirasi Andin? Andin memilih untuk sebagai seorang news anchor dari Jawa Barat, terus kemudian pindah ke Jakarta dan menekuni itu hingga sekarang akhirnya dikenal Andin juga sebagai moderator event-event off air ataupun on air yang luar biasa juga jobnya sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi sekarang ini gitu kan. Gimana sih Andin? Ada siapa sih yang menginspirasi atau apa yang menginspirasi dirimu hingga sekarang menjadi orang yang sudah banyak dikenal melalui di depan layar ini? Enggak lah, masih kenalan Kang Fajar. Masih terkenalan Kang Fajar. Saya mah followernya dikit, kan Andi follower banyak. Kenal di depan layar ya. Iya. Tapi enggak sih Kang, gimana ya? Kalau Andin sendiri kalau misalnya Kang Fajar tanya siapa sih yang menginspirasi Andin, atau apakah itu datang dari diri sendiri, gimana? Gak pernah terbayangkan sebelumnya kayak Andin mau jadi sekarang sebagai seorang presenter atau news anchor gitu. Karena memang terus kok jurusan kuliahnya seni pertunjukan, terus sekarang kerjaannya di dunia broadcasting gitu, nggak nyambung. Apalagi SMK, aku tuh SMA-nya ini Kang, SMK marketing. Jurusan marketing, jadi benar-benar nggak ada keterkaitan sama sekali, nggak nyambung. Cuman pertamanya gini, ketika waktu SMK
sering ikutan lomba lomba baca berita. Kenapa? Awalnya karena kebetulan kakak aku juga penyiar berita, seorang presenter di Bandung, di salah satu TV di Bandung, lokal gitu. Terus dia yang coba yuk kamu ikutan lomba gitu. Terus berarti kakak yang mendorong lah ya? Aku nggak bisa karena memang sebelumnya passion aku adalah di bidang tarik suara gitu, soalnya nyanyi gitu. Terus pas waktu itu karena memang setelah pulang sekolah itu nggak ada kegiatan, bete ngapain ya, pengennya tuh ada kegiatan. Akhirnya pas kakak tawarin, yuk kamu ikutan ini ada lomba nih, tapi di situ tuh aduh aku nggak bisa, nggak mau. Iya coba dulu, nggak mau, takut nggak menang gitu. Kamu jangan mikir nggak menang, kamu mikirnya pengalaman dulu aja gitu waktu itu tuh. Akhirnya singkat cerita ikutan lomba baca berita. Menang. Ya, alhamdulillah menang gitu kan. Iya, dari berapa ratus orang. Wow. Nah di situ tuh lah kok bisa nih? Padahal awalnya ya nggak bisa dan nggak mau gitu. Kenapa bisa ya? Mikirnya ini mungkin kebetulan apa emang gimana gitu. Terus next lagi ada lomba lagi, ikutan lagi, penasaran lagi nih. Karena takutnya cuma kebetulan aja gitu. Ikutan lagi, lombanya alhamdulillah juara lagi. Wow, terus, juara 1 terus? Iya. Wow, iya, keren. Nah, pas waktu, setelah yang kedua kali itu makin tertantang lagi. Ini beneran emang aku bisa. Iya, jadi kayak apakah ini bakat terpendam atau kayak gimana gitu, gak ngerti kan. Sampai akhirnya ada lomba lagi, aku ikutan lagi. Pas ikutan lagi, menang lagi di situ. Kayak iya ternyata emang seru juga gitu. Iya, emang jalannya harus makin lalu itu kali ya. Iya, waktu itu tuh jadi mungkin jadi pengen nih kuliah broadcasting karena ternyata seru juga gitu di dunia broadcasting kayak gini, terus presenter gitu ya, seru aja gitu. Nah, pas setelah itu aku tuh coba daftar di salah satu universitas di Bandung, jurusannya ngambil jurusan Vkom. Komunikasi. Ngambil jurusan Vkom, ya ilmu komunikasi, karena kan di situ udah mulai seneng nih. Wah seru juga ya dunia broadcasting gitu. Tanya-tanya gimana, dan waktu itu guru BK nyaranin Andin buat, udah Andin kamu kuliahnya di ini aja, broadcasting aja, ilmu komunikasi. Nah setelah aku coba masuk, taunya nggak lolos tuh Kang. Cepet drop tuh. Nggak lolos. Terus sampai kayak aduh sedih banget, yang benar-benar awalnya tuh excited banget aku ya. Tapi ternyata ya bukan rezeki, Allah tuh belum mengizinkan sepertinya aku buat ya udah jangan dulu deh gitu. Nggak lolos di mana, di Vkom itu. Sempet kayak aduh males ngapa-ngapain, tapi kan ya kita nggak bisa terus-terusan gitu, kita harus betul. Show must go on gitu kan. Jadi mau daftar lagi kuliah, tapi waktu itu udah ditutup. Akhirnya aku tunda dulu 1 tahun. Udah ditunda 1 tahun, terus aku sempat kerja juga di bank. Oh iya, wah, baru tahu ternyata diri kerja di bank juga. Baru tahu. Iya. Selamat datang Kak, silakan aku bantu. Bener banget, kayak gitu banget. Jadi selama mengisi kekosongan ketika nggak lolos kuliah, terus mau masuk yang lain tapi ternyata udah ditutup pendaftarannya, aku sempat beberapa bulan kerja di bank. Cuman mungkin karena ya itu bukan passion aku, balik lagi coba buat ya udah deh kayaknya nggak keluar dari pekerjaan itu. Pas keluar ada tawaran masuk di mana? Ya di salah satu TV juga di Bandung gitu, yang kita ketemu sampai itu kan? Sekarang masih menjadi tempat kerja sekarang gitu. Iya.
punya teman, maksudnya ada teman-teman dari Duta Bahasa. Kebetulan kita kenal dari Duta Bahasa Jawa Barat. Nah, Anda juga senior ini tuh kerja. Iya. Luar biasa. Jadi Duta Bahasa. Itu mengisi kekosongan. Bahasa apa? Bahasa Sunda? Bahasa Arab? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Sunda. Indonesia gitu. Luar biasa. Terus. Nah, waktu itu senior Andin di Duta Bahasa, kebetulan dia penyiar di TV itu gitu. Nah, pas udah gitu dia tanya, Andin kamu dulu sering ikutan lomba ya? Pasti Gitu. Kang Encep ya? Bener. Bukan. Oh, bukan. Kang ya. Kang Pradip. Oh, iya. Iya, Kang Pradip. Nah, waktu itu Kang Pradip bilang, Andin kamu sering ikutan lomba ya? Iya, Kang. Ya udah kamu cobain casting. Waktu itu kayak iseng aja. Oh ya udah deh. Pas kebetulan aku baru keluar dari tempat kerja nih. Terus ditawarin sama Kang Pradip, ditawarin buat coba casting. Yeah. Nggak mikir panjang, kayak ya udah cobain dulu aja, mau masuk mau enggak, yang penting aku udah coba gitu. Alhamdulillah masuk. Nah di situ kita kayak nelpon dulu selama 3 bulan gitu. Baru ya sambil berarti posisi waktu itu masih magang lah ya? Magang atau langsung jadi tetap? Apa gimana waktu itu? Enggak, kita magang dulu. Magang dulu, kita kan baru-baru kan. Jadi maksudnya apa ya Kang, sebetulnya kalau misalkan kita punya keinginan yang besar dan kitanya mau ikhtiar, maksudnya ada kalanya ketika hidup itu berjalan tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita gitu. Tapi kita harus apa ya, nggak bisa nih, kita harus benar-benar sabar gitu, nikmatin setiap prosesnya. Karena percaya deh, apa ya, ada rencana Allah yang kita miliki itu sampai apa yang harusnya untuk kita akan jadi milik kita gitu loh Kang. Terus karena dulu kan pengen kuliah Vkom. Tapi sorry Kang. Halo? Ya, terus. Sorry, Kang. Kuliahnya pengen Vkom, tapi nggak masuk. Nah malahan sekarang kerjaannya di dunia komunikasi. Gitu, kayak gitu, makanya ya udahlah, benar-benar kita harus sabar, harus ya udah percaya aja bahwa rencana itu lebih indah. Betul, setuju. Dan aku juga percaya sih bahwa ketika mungkin apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita, tapi apa yang ternyata bukan buat kita, tapi itu terbaik buat kita, rencana plan A gitu kan, tapi ternyata itu tidak baik buat kita tuh plan A itu, ternyata yang Allah berikan adalah plan B, dan itu yang terbaik buat kita, dan nikmatkan setiap prosesnya betul, dan juga tetap berdoa dan ikhtiar, tawadu, doa, usaha, ikhtiar, tawadu, penting sih. Iya, betul, benar. Nah, iya emang kerasa banget gitu. Malahan ada teman-teman aku yang dia kuliah di jurusan ilmu komunikasi, tapi dia malah susah pengen kerja di TV itu, kok aku nggak bisa terus ya, kenapa ya gitu ya, mungkin ya balik lagi itu udah ada rencana dari Allah gitu Kang, buat setiap orang beda-beda gitu. Betul. Terus makanya kenapa aku juga tiba-tiba masuk kuliahnya di seni pertunjukan. Karena pada saat itu udah benar-benar apa ya udahlah yang mana aja gitu, kayak udah sebenarnya udah pesimis gitu waktu itu tuh. Akhirnya aku mencoba buat masuk seni pertunjukan karena kebetulan seneng nyanyi juga gitu. Iya kan, seneng nyanyi juga. Akhirnya masuklah di ISBI jurusan seni karawitan gitu. Tapi ternyata itu tak semudah apa yang kita bayangkan, karena mikirnya dulu gini Kang. Aduh, aku mau cari tempat pengen kuliah tapi nggak ada yang matematikanya ya gitu. Nggak mau semua ada matematikanya loh. Makanya ternyata di sekolah seni itu ada, dan makin lebih pusing juga. Kita harus benar-benar ngitung juga sampai waduh ada lagi nih matematika. Kira itu nggak akan ada masuk situ tuh. Pertama mungkin emang seneng seni juga gitu. Keduanya menghindar untuk bertemu dengan matematika, tapi ternyata ketemu lagi nih dengan matematika gitu. Ya udah sih sampai akhirnya dijalanin gitu. Ini akhirnya hingga sekarang lah ya.
dan akhirnya hingga sekarang Andin sudah banyak dikenal di depan layar, hingga di TV nasional itu ya. Amin. Tapi Andin, awal pertama kali Andin on cam itu waktu itu dulu program apa Andin? Atau dan apa program yang Andin paling berkesan di selama perjalanan Andin berkarir, baik itu di Jawa Barat atau di pusat, yang mungkin itu pengalaman pertama yang mungkin gak pernah dilupakan dari seorang Andin, ada nggak kira-kira? Kalau misalkan program apa yang paling berkesan, semuanya berkesan buat Andin, Kang. Ya. Karena memang setiap program tuh punya kelebihan, ya. Kayak aku kurangnya di sini nih. Kalau program ini aku lebih senang. Punya tantangannya tersendiri, punya tantangannya masing-masing gitu. Tapi semuanya menurut Andin sangat berkesan sih gitu. Tapi karena pas dulu itu bawain acara berita pakai bahasa Sunda, jadi beritanya berita Sunda gitu. Itu paling berkesannya. Terus di situ memang banyak belajar juga kosakata bahasa Sunda yang memang dulunya aku nggak tahu, ternyata jadi tahu gitu, sambil belajar juga gitu. Itu sih semuanya berkesan menurut Andin karena punya tantangan masing-masing juga setiap program gitu ya. Kalau disuruh pilih Andin kan sekarang juga kan beberapa kali juga sering membantu program untuk musik juga kan gitu kan. Terus juga ataupun event off air pun yang mungkin resmi juga ada kayak gitu. Nah, tapi di perjalanan karir Andin lebih bukan bilang lebih nyaman, tapi lebih mungkin lebih bisa cepat beradaptasinya itu lebih yang di keadaan apa, Din? Keadaan gimana maksudnya? Mungkin apakah di kegiatan program berita kah, atau mungkin lebih dapat cepat beradaptasinya kah, di musik kah, atau gimana begitu? Nah ini nih apa ya? Jadi gini Kang, aku juga sampai sekarang tuh masih dalam tahap pencarian, gimana ini berat, pencarian jati diri tuh. Gimana gitu ya kesannya tuh. Cuman mungkin kayak sampai saat ini tuh kayak aku masih mencari nih, aku sebenarnya cocoknya di mana, passion aku tuh sebenarnya di mana gitu. Jadi mungkin kalau sekarang masih ya udah deh ada ini ambil dulu, ya udah deh ada ini ambil dulu kayak gitu-gitu. Untuk proses belajar kamu juga lah ya. Iya betul, tapi memang kalau misalkan disuruh pilih tuh kayak lebih ke entertain sih, kayak mungkin nyaman acara-acara program gitu yang nggak kaku, karena jujur ya aku pertama kali bawain acara berita, muka aku tuh katanya muka-muka senyum, kadang kan kalau pembawa berita tuh harus serius, harus tegas, harus jutek gitu kan. Nah pas waktu itu aku baca berita pertama kali, aku tuh masih banyak yang senyum sampai ditegurin, Andin kamu tuh pembawaannya jangan senyum terus, nanti orangnya takutnya nggak bisa fokus, harus senyum terus kayak gitu, harus agak jutek, harus inilah gitu. Oke. Karena kan memang itu susah gitu, jadi nggak gampang sebetulnya mengatur. Selain kita harus baca mimik muka, juga harus benar-benar dijaga kan gitu. Kadang aku jutek, kamu terlalu jutek, jadi bingung ini gimana sih, jadi masih sampai sekarang pun masih bingung harus kayak gimana. Tapi mungkin lebih enaknya di program tuh karena ya udah kita natural aja gitu, ya udah nggak harus, karena aku jiwanya mungkin jiwa seni ya. Jadi nggak bisa yang serius banget gitu. Belum masih belajar lah, untuk saat ini juga masih belajar gitu. Kalau misalkan disuruh pilih pengen lebih ke news atau ke program gitu, dulunya masih belajar gitu. Programnya tapi ya tapi serunya gitu, karena apalagi acara musik ya. Kadang kalau acara musik aku bisa sambil iseng-iseng jailin siapanya lah, entah itu partnernya lah, entah itu pengisi acaranya, lebih enak gitu,
Ya TikTok karena lebih enak lah ya, lebih santai lah ya. Iya, iya. Ya, tapi memang kembali lagi sih Kayak kalau memang berat news gitu anchor kan lebih ke benar-benar harus serius membawa beritanya karena kan sesuai dengan konten yang akan dibawakannya apa begitu kan. Kalau musik kan memang lebih yang cair gitu ya. Tapi memang sih kita juga harus memposisikan juga ketika kita harus formal banget, ketika kita harus informal ya mencairkan suasana juga harus enak juga begitu. Nah, betul. Andin, lagi nih pertanyaan berikutnya. Andin ini kan juga dikenal sebagai seorang yang memang melestarikan budaya Sunda melalui lagu-lagu yang mungkin baik itu cover ataupun mungkin ciptaan Andin sendiri yang lebih bertemakan nuansa Sunda nih gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman juga lihat di Instagramnya Andin di @andinwijaya_. Andin juga waktu itu terakhir posting pernah mengcover lagu Tresna 2A, terus beberapa lagu daerah juga itu. Kenapa sih Andin mau dan ingin sekali melestarikan lebih ke nuansa Sundanya dan hingga saat ini juga masih konsisten juga tetap berkarir di musik juga untuk sebagai apa ya aku bilang aktualisasi diri Andin juga seperti itu? Iya sih Kang, karena kalau mungkin dibalik Andin suka banget sama nyanyi gitu ya, kayaknya tuh nggak mau kalau misalkan bener lepas dari nyanyi tuh belum bisa gitu, karena memang kayaknya wah senang banget gitu sama nyanyi gitu. Nah terus kenapa sih pengen melestarikan budaya Sunda gitu? Jujur sih mungkin setelah kuliah di sana di ISB ini tuh jadi banyak sadar gitu bahwa waduh sayang banget kalau misalkan kita sebagai anak muda nggak melestarikan budaya kita sendiri gitu. Karena kan ngelihatnya gini loh, banyak sekali misalkan orang-orang luar bule lah ya, dia tuh malah lebih tertarik sama budaya kita dibanding kita yang tinggal di situ tapi kita sama sekali nggak tahu budaya kita sendiri. Jadi kadang malu sendiri sih kalau misalnya ini bule aja tahu nih budaya kita, masa kita sendiri nggak tahu gitu. Nah iya, terus mungkin apa ya jadi tantangan tersendiri buat Andin sendiri, apa ya, kita sebagai anak muda nggak bisa dong buat melupakan budaya kita gitu. Kita justru harus melestarikan budaya kita. Mungkin salah satunya dengan Andin menyanyikan lagu-lagu Sunda itu bisa buat melestarikan, karena kebanyakan tuh pasti seumuran Andin tuh senangnya Korea, K-pop gitu. Even aku juga suka Korea gitu, drama Korea. Terus lagu-lagu barat. Tapi jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri gitu loh Kang. Karena kalau misalkan kita ketemu orang luar nih, ditanya dari mana? Dari Bandung ya, Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat tuh apa sih yang paling misalkan keseniannya atau tempat wisatanya atau apa? Apa sih yang paling hit di sana gitu. Terus kita nggak bisa jawab kayak aduh nggak tahu gitu. Kan malu ya, maksudnya aduh jangan sampai lah gitu. Kita sebagai anak muda harus punya, apalagi kita dilahirkan di aku sendiri dilahirkan di tanah Sunda gitu. Aku harus benar-benar menjaga dan melestarikan budaya Sunda gitu. Karena memang di seumuran aku tuh orang pasti ngelihat Sunda tuh apaan sih, kayak kampungan lah atau apalah gitu kan. Ternyata itu enggak, karena dengan kita mengenal budaya kita sendiri itu bisa jadi apa ya, kita bisa keluar jalan-jalan ke luar negeri untuk melestarikan budaya kita gitu kan, membawa nama Indonesia sendiri juga gitu kan. Nah iya, kita bisa jalan-jalan keluar terus sambil memperkenalkan ini loh, kita tuh punya kesenian ini gitu. Karena aku tuh sedihnya ya itu tadi, kok malah orang luar yang tahu banyak tentang budaya gue gitu, tapi aku sendiri nggak tahu sendiri gitu ya. Iya gitu. Seneng aja sih, terus memang ya jiwa Sundanya tuh masih melekat waduh. Iya. Gitu. Terus kebetulan memang ada waktu itu ada tawaran buat membawain
salah satu lagu Sunda. Ya Udah deh akhirnya. Udah ayo gitu, why not gitu, sambil jalan aja lah. Betul, walaupun pas-pasan ya suaranya. Siapa bilang pas-pasan, segitu aja pas-pasan, gimana kita gitu ya. Waduh. Andin, selama perjalanan karir Andin di dunia entertain ataupun di dunia news anchor, siapa yang paling berkesan dalam Andin untuk mewawancarai, ataupun yang mungkin nggak pernah kebayang loh, ternyata aku pernah mewawancari di beliau, ataupun siapa yang mungkin itu menjadi cerita indah Andin ketika nanti hari tua, ibu pernah mewawancari beliau loh. Ada nggak sih siapa kira-kira yang berkesan di mata seorang Andin Wijaya? Ada? Ada sih ya beberapa yang memang aku selama apa ya Kang, banyak banget lah selama aku kerja di TV, salah satu televisi gitu ya, banyak ketemu orang-orang, misalkan entah itu budayawan, entah itu dia seorang politikus atau pokoknya banyak lah gitu. Tapi memang ada beberapa yang almarhum ini Kang, almarhum, aduh aku lupa deh namanya siapa, ya Allah sampai lupa nih. Siapa? Didi Petet? Ini dia budayawan Aibro Sidi. Oke. Aibro Sidi. Terus juga sempat karena jadi hikmahnya ketika aku kerja di salah satu TV, aku bisa ketemu orang-orang hebat lah ya. Aibro Sidi, Dede Yusuf. Aku beberapa kali kerja sama Dede Yusuf, Pak Dede Yusuf. Terus juga bisa nggak kenal banget sih, cuman akhirnya bisa ketemu sama Kang Emil, terus juga wawancara apa? Pernah wawancara Sule. Iya, gitu. Rizky Febian juga ya. Iya, sempat ngobrol-ngobrol juga sih. Itu tahun berapa ya? Tahun 2019. Bukan, mereka aja kenal Andin luar biasa loh. Oh, aduh. Ya maksudnya alhamdulillah dengan karena memang mungkin beda ya. Jadi oh iya ini ya penyiar nih gitu. Saat sekalian jadi kerja sama bareng gitu sama beliau-beliau ini, dan senang alhamdulillah gitu. Ternyata memang ya banyak peluang lah yang bisa kita bawa gitu. Tapi paling berkesan itu sih karena memang nggak nyangka nih seorang gubernur gitu bisa follow Andin Wijaya gitu, kayak aduh bisa wawancara Sule gitu. Keren. Ya nggak nyangka lah. Terus bisa beberapa kali diajak acara sama berarti saya suatu kebanggaan lah ya, di follow back sama Andin Wijaya lah ya. Gak lah Kang. Nggak, maksudnya itu Kang, rezeki itu tidak selalu selalu melulu tentang uang ya. Betul, setuju. Materi. Kayak aku aja maksudnya mungkin menurut orang apaan sih lebay cuman gitu doang gitu. Tapi enggak, ternyata aku bisa kenal dengan beliau-beliau itu adalah rezeki buat aku. Aku bisa bekerja sama dengan Pak Dede Yusuf gitu. Terus beberapa kali juga diajak event almarhumnya Aibro Sidi, itu adalah rezeki juga buat aku gitu. Di follow sama Kang Emil itu adalah rezeki juga buat aku gitu. Iya benar. Gitu. Andin, ada nggak sih tips and tricks ataupun saran sederhana buat teman-teman yang masih galau ataupun yang masih mungkin baru di dunia news anchor atau entertainment, yang baru mau berkarir, para juniornya Andin, di bawah Andin yang mungkin di daerah ataupun di Jakarta ataupun dimanapun mereka sekarang lagi mendengar Ruang Cerita, ada nggak tips sederhana untuk mereka untuk supaya bikin konsisten ataupun ini menjadi pilihan saya yang tepat, atau ada nggak sih caranya bagaimana untuk menentukan pilihan kita untuk ternyata karir aku di dunia entertain, ini loh jalannya gitu. Ada nggak sih tips sederhana dari seorang Andin? Kalau misalkan tips dari aku ya untuk sebenarnya aku juga masih belajar sampai saat ini, tapi mungkin bagi pemula yang pengen terjun di dunia pertelevisian, entah itu mungkin dia lebih ke entertain atau news atau apapun lah itu, intinya sih mencoba buat jangan dengerin apa kata orang gitu loh.
Terus juga harus percaya kalau misalkan orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Yeah. Terus benar-benar ada usahanya, jangan cuman kita hanya bermimpi tapi nggak ada usahanya. Okay. Terus kalau misalkan kalau kamu senang di dunia news anchor nih, broadcasting, kayak sering-sering lah mungkin baca-baca berita atau nonton-nonton berita, atau nonton yang menjadi favorit kamu, misalnya aku pengen deh kayak ini, itu sering-sering lah. Terus sama ini ya, mungkin kalau pengen jadi penyiar itu sering-sering ngobrol sendiri depan kaca gitu loh Kang, kayak itu menjadi tips trik gitu. Sering-sering juga bermain merangkai kata gitu. Intinya sih adalah kalau misalkan yang tadi Andin bilang ya, kalau misalkan kita punya mimpi, pokoknya percaya aja deh, rencana Allah itu pasti pasti indah, dan apa yang seharusnya menjadi milik kita akan menjadi milik kita gitu. So must go on, jangan pernah mikirin apa kata orang. Pasti ada lika-likunya lah Kang. Aku juga sampai saat ini tuh nggak gampang, maksudnya ada di posisi kayak gini. Ada orang yang mungkin nggak suka sama aku gitu atau kayak gimana, tapi aku mencoba ya udahlah, tunjukin aja sama orang itu bahwa kita bisa, bahwa kita bisa, dan nggak apa yang dia omongin gitu. Oke. Wow, luar biasa banget nih obrolan hari ini. Aku deg-degan tau. Deg-degan sebenarnya aku tuh kayak kalau misalkan mau nyari tips trik, jangan ke Andin ya, karena aku juga masih belajar. Begitupun aku harus masih belajar dengan Andin. Gitu. Intinya jangan berhenti untuk bermimpi dan mencoba mewujudkannya gitu. Setuju. Andin, ada usaha, ada ikhtiar. Ya, Kang Fajar. Juga jadi serius lagi Andin gitu. Boleh dong, kan Andin kan tadi bilang bahwa pertama kali yang mungkin program yang sangat yang mungkin menjadi pengalaman Andin juga dalam karir Andin adalah kan membawa berita dengan bahasa Sunda gitu kan. Nah, boleh dong sedikit aja nih, misalkan opening gitu, misalkan ataupun memperkenalkan Andin dengan bahasa Sunda, dan misalkan topiknya yang akan dibahas hari ini, kita akan membahas tentang Urang Cerita Fajar, dan setelah pariwara berikut ini, misalkan kayak gitu. Boleh nggak Din pakai bahasa Sunda aja? Biar bener nih, bener nih Andin. Iya, biar nih bener nih Andin. Oh bener orang Sunda, nggak bohong. Bukan Andin kaleng-kaleng, bukan. Bukan kaleng-kaleng. Aduh, boleh ya? Kan udah lama nggak ngomong bahasa Sunda di depan banyak orang ya. Jadi aku bisa ngomong biasa mah ngobrolnya sama teman gitu. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa di mana wae ayana kumaha dararamang. Mugia pamirsa anu nuju mancor ruang cerita dina dangat ayana aya dina ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala. Tah pamirsa, dina dangat ayana simkuring Andin Wijaya ieu teh bade tumarus ka pamirsa rupi nama pastina pamirsa nu aya di Bumina Sewang-Sewangan sok nonton YouTube gitu nya. Tah aya nama dina COVID-19, dina pandemi COVID-19 ieu teh hoyongna teh kan kedah aya sor pemerintah oge tong ka mana-mana cicing wae di Bumina Sewang-Sewangan. Daripada kan sok bete nya urang teh aduh jenuh naon ya. Tah kan pamirsa oge hoyong ninggal ayeuna menuju happening teh naon YouTube teh ya gitu. Tah ayeuna urang sami-sami manco YouTube-na Ruang Cerita sareng wah ieu mah tos teu aheng deui pamirsa. Anjeunna teh tos ngajumantarap pisan, pokona mah saha sih nu teu terang anjeunna? Nya eta ieu Kang Fajar Surya Budiman. Tapi tong ka mana-mana saatos ieu pamirsa nyaksani heula ieu aya anu bade ngalangkung. Ulah ka mana-mana. Aku parah. 1000 orang di sini yang dengar. Para YouTubers, para guys. Jadi guys,
Sampurasun guys, jadi jangan kemana-mana abis ini guys gitu ya. Jangan guys lah kemana-mananya, manco wae di ruang Fajar sareng Fajar ruang Fajar jadi ruang cerita Fajar. Cerita sareng Fajar Surya Budiman. Wow, keren. Berarti benar ini. Andin yang kita lihat di TV itu benar ini Andin. Bukan kaleng-kaleng ya. Andin bukan kaleng-kaleng. Andin bukan kaleng-kaleng, bukan. Emang seru sih, kayak apa ya? Maksudnya ketika Andin pindah dari Bandung hijrah ke ibu kota, memang tidak semudah apa yang orang-orang pikirkan gitu. Banyaklah perjuangan yang harus Andin lalui gitu, karena semuanya juga butuh proses. Betul. Dan ya udah nikmatin. Jadi memang ada plus minusnya Kang Fajar, jadi curhat nih ya. Nggak apa-apa tuh, kan namanya juga ruang cerita. Jadi dulu kalau misalkan di Bandung itu kan udah banyak nih link misalkan buat MC lah atau nyanyi gitu kan. Terus harus memilih ketika pindah ke Jakarta otomatis ya udah ini akan stop gitu, akan stop. Nah ya akhirnya mungkin ada masa-masa yang dirindukan, yaitu kayak nyanyi di tempat nikahan orang. Betul. Gitu. Sekarang udah jarang, malahan udah sama sekali aku hampir setahun udah nggak nyanyi di tempat wedding karena mungkin ya kerjaan di Jakarta kan bentrok gitu kan, terus memang jadwalnya tuh nggak selalu pas banget lah gitu. Dan terus link di Jakarta masih sedikit, jadi boleh nih buat pendengar ruang cerita boleh. Jadi yang mau yang mau untuk promosi untuk vokal wedding Andin Wijaya perempuan bisa. Nanti MC juga bisa, boleh. MC juga bisa, MC formal, MC wedding bisa. Harga COVID. Bisa gitu. Tapi memang ya itulah yang apa ya? Dirindukan untuk Andin sendiri ketika Andin pindah ke Jakarta adalah selain mungkin kalau MC kan masih alhamdulillah berjalan lah, tapi kalau nyanyi memang udah sama sekali nggak banget, selain bikin cover lah gitu. Untungnya masih ada cover jadi masih bisa mengasah suara, latihan suara, karena kalau misalkan nggak dilatih tuh jadi beda gitu suara tuh kan. Setuju. Gitu. Sedih jadinya. Jadi teman-teman para IO atau WO ya, lagi mengingetin nih, Andin Wijaya selain menjadi anchor, beliau juga siap menjadi singer ataupun MC wedding. Harga bersahabat. Kalau butuh yang cowok juga boleh buat COVID-19. Kalau mau ada duetnya boleh, mas saya juga boleh. Sudah sama-sama. Boleh. Asuk promo. Iya benar, Kang Fajar juga kan suka nyanyi juga ini, luar biasa nih vokalis. Kan yang penting dapur ngebul, dapur ngebul. Nah iya betul, itu dia. Benar kan. Aduh. Oke, Andin, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri di ruang cerita Fajar. Oke. Ada nggak sih aku bilangnya adalah bukan motivasi sih, semangat dari seorang Andin buat kawan-kawan yang memang dia harus bekerja di luar karena memang dia mencari nafkah, harus keluar, dan juga buat teman-teman yang masih bandel nih Andin, yang kan mungkin Andin salah satu pembaca berita yang sampai sekarang kan terus mengupdate, menginformasi tentang penambahan COVID-19, baik itu yang meninggal, yang sembuh, terus kemudian yang terkena terkonfirmasi kena COVID-19 gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin masih memiliki privilege kerja di rumah, ada nggak sih saran ataupun semangat buat mereka bertiga, 3 karakter manusia ini untuk dari seorang personal Andin sendiri? Kalau misalkan motivasi untuk teman-teman yang mungkin masih harus bekerja di luar gitu ya, mencari nafkah, pokoknya tetap semangat, karena benar-benar Allah tuh udah membagi rezeki kepada manusia lewat cara yang berbeda-beda. Tapi pokoknya harus tetap semangat, berjuang, ikhtiar, berdoa sama Allah, karena semua nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nggak boleh patah semangat. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang tadi
masih bandel gitu ya. Ayo pokoknya kita sayangi teman-teman kita di luar sana, bantu juga sayangi keluarga kita yang di rumah, terus juga teman-teman semuanya dengan hal-hal yang kecil aja gitu. Jangan jadikan kita itu jadi, pokoknya cintai juga diri sendiri lah sebelum pasti kalau udah mencintai diri sendiri nantinya akan gampang juga kita buat sadar bahwa ternyata orang-orang di sekeliling kita tuh beneran sayang sama kita gitu. Terus juga harus selalu semangat lah pokoknya. Terus juga mungkin yang kerja di rumah aja gitu ya Kang? Ya, betul. Yang kerja di rumah aja juga tetap semangat. Jadikan berkahnya adalah kalian selain kerja bisa kumpul dengan keluarga di rumah, dengan anak-anak mungkin yang sudah berkeluarga gitu. Tapi memang ya ada plus minusnya lah. Untuk yang kerja di luar kan kita kayak aku nih nggak bisa kumpul sama keluarga, tapi yang bisa kerja di rumah plusnya bisa kumpul sama keluarga gitu. Tapi ya kita sama-sama berdoa semuanya nggak cuma buat diri sendiri tapi semuanya, semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa saling bertegur sapa, tapi tentunya dengan kehidupan yang baru, dengan hidup yang lebih sehat gitu. Amin. Intinya sih itu tetap semangat dan berjuang, berdoa pokoknya. Semangat. Nih, ini pertanyaan terakhir dari netizen yang tadi kita sudah kita tanyakan melalui media sosial. Ini yang mungkin juga perlu dijelaskan dari seorang Andin. Kan tadi Andin ngomongin keluarga gitu kan. Nah, sebetulnya Andin ini sudah berkeluarga atau belum sih? Belum. Oke. Pertanyaan pertama belum. Oke. Ini pertanyaan pertama atau pertanyaan terakhir ya, Pak? Maaf. Nggak, yang tadi kan belum. Oh iya. Oke. Lalu kemudian saya, Pak. Kemudian apakah sudah ada calonnya atau belum? Ini pertanyaan netizen. Aduh. Berat Ya siapa tahu kan nanti kan ada yang ditanya gitu kan melalui Instagramnya Andin, kan ini bisa dijawab di ruang cerita Fajar biar dia kepoin. Tadi udah ada atau belum? Ya, sudah ada dan akan diplankan untuk membangun masa depan untuk di 2020 ini kah? Atau gimana? Pertanyaan netizen. Aduh gimana? Enggak sih, kalau misalkan kita aminkan aja. Iya. Kita aminkan. Iya, siapa sih yang nggak mau gitu kan punya berencana untuk menikah gitu. Pasti semuanya ada. Cuman mungkin memang untuk saat ini kalau misalkan Andin lebih ke masih seneng kerja gitu, masih fokus ke karir, tapi tidak membohongi diri sendiri bahwa yang dekat ada yang dekat. Iya, tidak mungkin kemungkinan yang dekat ada sih, ada yang dekat gitu. Tinggal keberanian yang deket aja ya gitu ya. Iya, tinggal yang dekatnya aja. Kalau misalkan dia berani ke rumah dan udah siap ya udah. Cuman untuk saat ini kalau ditanya tahun ini enggak sih, nanti dulu. Kalau tahun ini mungkin ya pelan-pelan aja lah. Mendoakan aja ya, doa yang terbaik ya. Mendoakan yang terbaik gitu kan. Satu-satu plannya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu Kang. Betul, rencana Allah tuh pasti selalu indah pada waktunya. Iya. Nggak pernah tahu. Misalnya sekarang aku ngomong nih, nggak mau nikah, tahunnya besoknya kan bisa aja. Kita nggak pernah tahu. Betul. Udah stay positif aja sih sekarang. Jadi netizen udah terjawab ya jawabannya ya. Yang soalnya tapi ya gitulah sih Kang. Ya gitulah, pokoknya mah gitu. Ya gitulah pokoknya mah gitulah. Andin, yang boleh gitu. Support buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa pulang ataupun belum bisa merasakan kebersamaan dengan keluarganya, bahkan juga Andin juga melihat kemarin di berita juga kan. Ya, hingga saat ini ada 100 tenaga medis yang mungkin mendahului kita semua gitu kan, karena menjadi garda terdepan. Menjadi garda terdepan untuk COVID-19. Adakah semangat ataupun ucapan terima kasih dari seorang Andin secara personal buat kawan-kawan semuanya yang sekarang masih berjuang, dan kita pun harus
harus membantu mereka ya dengan caranya kita seperti itu sih. Betul. Mangga. Iya. Pastilah Kang, maksudnya dari Andin pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tim medis, para dokter, nggak cuma dokter aja, mungkin para petugas jenazah juga itu menjadi garda terdepan gitu. Sampai saat ini mungkin para dokter, para tim medis dan yang lain sebagainya yang langsung berkontak langsung dengan pasien COVID-19, nggak bisa pulang ke rumah. Sabar, tetap semangat. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Kita di sini benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kita pun berdoa untuk kesehatan para tim medis gitu yang sudah ada di garis terdepan. Terus juga yang sebenarnya kita juga Kang, kita bisa membantu yang tadi Akang bilang, kita bisa membantu teman-teman kita, para tim medis, supaya nggak ada nambah lagi korban dari para dokter gitu. Dengan cara yaitu tadi, kita harus membantunya dengan sadar nih kalau misalkan keluar itu jangan lupa pakai masker, harus selalu bawa hand sanitizer, ataupun di rumah cuci tangan. Itu kita juga sudah menolong mereka gitu dengan cara itu gitu. Jadi intinya semangat, sabar. Kita juga berdoa untuk teman-teman yang sedang membantu kita juga menjadi garda terdepan untuk COVID-19 ini. Pastinya kita semuanya semoga Allah yang membalas. Amin. Gitu. Pokoknya akan indah pada waktunya. Semangat terus pokoknya untuk para dokter. Terima kasih. Sarang yuk. Saryo buat teman-teman para dokter, tenaga medis dan semuanya yang berjuang di garda terdepan. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak Andin Wijaya untuk waktunya. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Fajar. Sami-sami. Mudah-mudahan bisa bisa bertemu lagi. Menginspirasi lah bisa dan menginspirasi juga, betul. Iya, nggak tahu menginspirasi atau nggak ya, mungkin ini hanya curhat aku aja kali ya di ruang cerita Fajar Surya Budiman gitu. Kita berbagi pengalaman aja, kita sharing. Mudah-mudahan apa yang bisa diambil dari aku itu baik buat teman-teman pendengar ruang cerita gitu. Dan pastinya juga aku masih tetap belajar Kang. Sampai saat ini aku terus belajar, nggak cukup sampai sini sih, masih harus terus belajar. Gitu. Terima kasih Kang Fajar, hatur nuhun sudah mengundang Andin. Asa terhormat gianya. Yang pasti teman-teman semuanya yang tadi disampaikan Andin yang memang bermanfaat, ambil untuk teman-teman dan juga bisa dibagikan kembali inspirasinya dari seorang Andin buat teman-teman lainnya, karena dengan kita sekarang di posisi sekarang ini indah ketika kita bisa berbagi. Berbagi itu kan tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi berbagi dalam pengalaman. Berbagi dengan kalian meretweet aja atau memfollow ataupun men-share kembali apapun inspirasi dari siapapun itu menjadi hal mungkin menurut saya kelak bekal kita untuk pahala kita kelak nanti di akhirat gitu kan. Karena dengan kita memberikan hal yang baik itu memberikan inspirasi juga ya Din ya. Betul, jangan lupa pokoknya subscribe ya guys, itu menjadi juga pahala buat kita ya, benar. Dan kalau tapi Kang Fajar, aku kalau lihat Kang Fajar itu ya, aku tuh bener-bener ngelihat ini kayak seiman gitu loh Kang, tahu nggak? Tahu nggak seiman apa? Apa tuh? Senyummu indah menawan. Cakep. Ya begitulah. Waduh, jadi aku nggak bikin nih, nggak bikin. Itu seiman gitu ya, senyummu indah dan menawan. Karena senyum itu kan ibadah. Betul. Ya jadi Kang Fajar itu orangnya tuh pengen senyum aja bagus gitu ya. Iya, terima kasih Kang Fajar, sukses selalu. Makasih banget. Andin juga selalu sehat di setiap kegiatannya dan yang pasti semoga Allah SWT selalu melindungi Andin di setiap langkahnya. Andin Wijaya. Amin. Yang pasti teman-teman sekali lagi membuat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang Andin Wijaya, kalian bisa kepoin Instagramnya di @andinwijaya_. Kemudian juga bisa subscribe YouTube channelnya Andin juga di @andinwijaya. Dan juga teman-teman jangan lupa dengarkan juga cerita-cerita inspiratif lainnya di Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga di Spotify di Ruang Cerita Fajar Surya Budiman.
Sebelum kita mengakhiri Andin, kita foto virtual dulu ya untuk Instagram Boleh. Story. Instagram Story. Oke, siap. Tunggu sebentar. Yuk. Terima 1, 2. Sekali lagi. Oh, oke. Sekali lagi, Din. Tunggu bentar. Oke. Yuk, 1, 2. Oke. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Sami-sami Kang Fajar. Salam buat Neng Bintang dan istri ya. Insya Allah disalamkan. Nih Bintang nih, Tante Andin nih. Aduh, main di sana ada dia. Bintang. Ada nih Andin. Iya. Nih, halo Tante, aku Bintang. Nih. Oh, Hai, aduh. halo. Ih, asik. Nah, ini nih menjadi nanti calon orang sukses nih. Amin gitu. Amin. Aku habis makan Tante gitu. Bintang kecil jadi pengen nenek. Ya udah. Nah, halo, Oke. aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu. Oke, Kang Fajar siap. Sama Bunda ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Andin Wijaya untuk waktunya hari ini. Semoga kamu selalu sehat dan juga selalu Amin. sukses di setiap langkahnya, dan jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar dan juga main untuk berbagi inspirasi lainnya di Ruang Cerita Fajar. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.